Selamat pagi, anak-anak kelas 4C yang hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Sebelum memulai belajar, Ibu minta kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Telinga merupakan indera pendengaran bagi manusia. Telinga sebagai indera pendengaran peka terhadap rangsangan bunyi. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menganugerahkan telinga. Bagaimanakah proses telinga kita bisa mendengar? Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar telinga berikut ini ya. Bagaimanakah proses telinga kita bisa mendengar? Yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga tengah. Yang kedua, di telinga bagian tengah, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi rangsangan saraf. Dan yang keempat, rangsangan saraf diteruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar dan mengerti maksud dari bunyi. Nah, anak-anakku, siswa kelas 4C, sekarang kita akan membahas bagian-bagian telinga yang berperan penting dalam proses pendengaran. Telinga kita ini terbagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama, telinga bagian luar itu. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan dan kemudian diteruskan ke telinga tengah. Dan yang kedua, telinga bagian tengah kita berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga luar menjadi getaran. Lalu yang ketiga, telinga bagian dalam kita berfungsi untuk mengubah getaran dari telinga menjadi rangsangan listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita juga akan bahas satu persatu ya. Kalian tetap simak penjelasannya. Oke, anak-anakku, untuk lebih jelasnya Ibu bahas ya satu persatu. Telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga. Nah, daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Yang kedua, lubang telinga. Lubang telinga kita berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Nah, saluran pendengaran. Yang ketiga ya nak ya. Saluran pendengaran ini berfungsi sebagai penghubung antara daun telinga dengan gendang telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, di mana gendang telinga ini berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Kemudian ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, di mana tulang sanggurdi ini merupakan tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Nah, sekarang di bagian akhir
kita akan mendengarkan penjelasan telinga dalam. Bagian-bagian dari telinga dalam yaitu saluran setengah lingkaran yang berfungsi menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak. Tingkap oval berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Bagian tingkap bundar yang berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Bagian saraf pendengaran di mana berfungsi menerima rangsangan bunyi dari rumah siput lalu dikirim ke otak. Nah, bagian selanjutnya adalah rumah siput yang berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi dan diteruskan ke saraf pendengaran. Nah, anak-anakku kelas 4C yang hebat, demikianlah penjelasan Ibu mengenai bagian-bagian dan fungsi telinga. Sekarang kalian akan Ibu beri tugas ya. Kerjakan tugasnya di buku tugas, lalu kalian kirim fotonya seperti biasa. Selamat belajar, semakin semangat, dan salam anak pintar dan cerdas.